Selamat datang semuanya teman-teman. Di sini kita akan membahas 5 tips ya menghindari pinjol ilegal ya. Kenapa harus kita hindari? Karena biasanya yang namanya pinjol ilegal ini menawarkan proses yang mudah ya, cepat tanpa syarat, tapi juga nanti memberlakukan bunga yang tinggi, denda besar, dan yang paling krusial atau paling brutal yaitu penagihan yang tidak manusiawi ya, alias barbar, oke? Sehingga banyak korban. Untuk cara menghindari pinjol-pinjol ilegal seperti ini ada 5 tips yang perlu teman-teman ketahui ya, sehingga tidak terjebak. Nah, yang pertama yaitu jangan mudah tergiur ya dengan penawaran pinjol yang terlalu menggiurkan seperti bunga rendah, cicilan ringan, atau prosesnya itu cepat. Biasanya pinjol ilegal itu menggunakan trik seperti ini ya untuk menarik korban, sehingga korban itu tanpa pikir panjang ya sudah gitu ya. Nah, sebelum mengajukan pinjol sebaiknya teman-teman itu riset dan membandingkan di beberapa pinjol lainnya ya, sehingga teman-teman itu bisa terhindar, dan pastikan cek dulu di situs OJK-nya. Nah, ini yang paling utama ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yaitu pastikan pinjol tersebut itu sudah terdaftar ya dan memiliki izin dari OJK. Nah, ini cara yang paling ampuh ya untuk menghindari pinjol ilegal. Ini bisa teman-teman cek di OJK, di situs resminya ya. Oke. Nah, ini yang nomor 2. Dan yang nomor 3, nah ini dia. Jadi pastikan syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh pinjol termasuk suku bunga, jangka waktu, dan biaya lainnya. Jangan asal setuju ya, tanpa harus membaca dan memahami semua syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi pastikan teman-teman itu baca dengan teliti, cermat, dan jika tidak jelas ya langsung aja tanya ya. Ini untuk menghindari ya pinjol yang memberlakukan bunga lebih dari 0,8% per hari ya, karena itu adalah batas maksimal yang ditetapkan oleh OJK. Jadi kalau sudah lebih dari 0,8 artinya ini bisa ada indikasi dia pinjol ilegal. Kita bisa lihat dari bunganya tadi ya, oke, dan proses yang cepat tanpa syarat yang ribet. Nah, kemudian yang keempat yaitu jangan memberikan data pribadi yang bersifat rahasia ya, seperti nomor kartu kredit, PIN ATM, atau password akun bank. Pinjaman ilegal itu sering memanfaatkan data pribadi teman-teman itu untuk melakukan penipuan ya, seperti menguras saldo rekening, mengambil kredit tanpa sepengetahuan, atau menyebarkan data pribadi ke pihak lain. Jadi kalau pinjol tersebut benar-benar legal dan resmi terawasi oleh OJK, dia itu hanya meminta data pribadi yang wajar aja, seperti KTP, NPWP, atau slip gaji. Jadi tidak mungkin dia minta yang aneh-aneh. Nah, kalau sudah ada yang aneh-aneh, itu artinya ya ada indikasi dokumen teman-teman itu akan disalahgunakan. Oke, nah itu yang keempat. Nah, yang kelima, itu teman-teman jangan mengklik tautan atau menghubungi kontak yang ada pada SMS atau WA pinjol ilegal ya. Pinjol sering mengirimkan SMS atau WA yang berisi penawaran yang menggiurkan, tapi sebenarnya itu semacam jebakan ya. Jadi kalau teman-teman itu mengklik tautan atau menghubungi kontak tersebut, nah teman-teman itu bisa terkena phishing ya, atau malware, atau spam. Jadi kalau nanti ada penawaran seperti itu berupa SMS atau WA yang masuk, itu nggak usah diklik, jadi langsung saja dihapus, sudah itu kontaknya diblokir ya, untuk menghindari seperti itu ya, sehingga teman-teman itu tidak akan dirugikan atau tertipu, bukannya jadi pinjam malah nanti jadi korban ya. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Jadi itu 5 tips ya untuk menghindari pinjol ilegal. Jadi ini nomor 1 ini ya, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oke ya teman-teman, semoga ini bermanfaat ya sebelum teman-teman itu utang atau pinjam uang di pinjol. Selamat beraktivitas, terima kasih.